Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model perencanaan stasiun hujan untuk mendapatkan jumlah alat ukur dan lokasi penempatan yang paling efektif. Untuk pemilihan lokasi sebetulnya adalah kita perlu mengetahui aspek, kan beda daerah-daerah yang terkena langsung hujan dan daerah yang menjadi bayangan hujan. Selain dari persyaratan fisik wilayah yang meliputi ketinggian, arah lereng, dan tutupan lahan, dalam penempatan alat pertimbangan lainnya adalah dari segi kemudahan pengamatan dan keamanan alat. Selain dari SD itu selalu ada di setiap lokasi yang terpencil, juga penting untuk mengajarkan anak-anak itu mengerti tentang lingkungan sejak dini sehingga mereka bisa lebih care terhadap itu. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah ATUS, sebuah alat ukur hujan sederhana hasil rekayasa, yang telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Riset dan Teknologi sebagai satu dari 102 inovasi paling prospektif di Indonesia tahun 2010. ATUS dibuat untuk memenuhi kebutuhan data curah hujan, khususnya curah hujan area yang harus diperoleh dari beberapa stasiun di dalam satu wilayah, khususnya di Hulu Das. Selama ini alat yang dipasang oleh BMKG, juga Kementerian Pertanian, umumnya ada di tengah das dan di hilir. Sedangkan di hulu sendiri sangat jarang alat penakar hujan itu tersedia. Kalau misalnya tadi terlanjur turun di bawah 0 karena bukanya kelewatan, itu kan diisi lagi supaya jadi 0 lagi, biar pengamatan besok datanya tidak keliru. Kegiatan pengelolaan data curah hujan berbasis masyarakat dirancang untuk mendukung terselenggaranya penanggulangan bencana banjir dan longsor dengan prinsip-prinsip cepat, tepat, berdaya guna dan berhasil guna, serta kemitraan dan pemberdayaan. Kemudian dinolkan lagi, kemudian nyata di buku. Nah, nanti Pak Guru yang kirim laporan. Dalam penelitian ini, 20 alat takar hujan sederhana telah dipasang di 20 sekolah dasar di Hulu Das Serayu, tepatnya di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. 50 berapa itu? 52. Artinya hujan yang tertangkap di sini dalam satu hari, dalam waktu 24 jam, 52 mm. Selain untuk memenuhi kebutuhan data hujan, keamanan alat, dan kontinuitas pengamatan, upaya ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sedini mungkin kepada generasi penerus di Hulu Das. Jadi terkait dengan kegiatan riset dan inovasi di bidang ini, bahwa amanah yang diberikan menjadi suatu tanggung jawab yang besar, karena memang bukan saja isu lokal, isu nasional, tetapi juga isu internasional yang harus kita jawab. Indonesia dan kita sejak awal tentunya kita sudah berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan seluruh pemangku kepentingan, baik itu dari mulai universitas, akademisi, dari swasta, dari pemerintah daerah, juga sampai ke tingkat tapak, sampai ke penduduk juga kita libatkan dalam apa? Dalam menghasilkan data-data yang berefisi. Ya saya mau, saya mau. Ini sih kayak apa ge? Pengukur hujan. Untuk SD Negeri 1 Ratambah 98% itu wali muridnya adalah petani sayur dan ya buruh tani. Biasanya ya berangkat pagi, ya, pulang dari ladang sudah sore. Jadi untuk perhatian pada anaknya untuk ke sekolah ini belum sebesar dengan wali murid yang ada di bawah. Adanya SD Ratambah 1 ini ikut dipasang alat pengukur hujan atau penakar curah hujan ini merupakan dorongan baru untuk anak-anak dalam belajar, dalam latihan meneliti
curah hujan. Pengamatan dilakukan setiap hari, setiap jam 7 pagi, oleh murid sekolah dasar kelas 4 dan 5 secara bergiliran dengan didampingi oleh guru pendamping. Mudah-mudahan ini menjadi sarana latihan bagi anak-anak kami. Mudah-mudahan nanti kelak besar akan jadi anak-anak yang peduli pada lingkungan. Jangan sampai kita kalah dengan lingkungan, tapi kita bisa ya menyiasati bagaimana kita bertempat tinggal di lingkungan di daerah pegunungan seperti ini. Selain murid dan guru sekolah dasar, penelitian ini juga melibatkan penduduk setempat untuk pengamatan hujan dengan alat pengukur yang dikenal sebagai Automatic Rainfall Recorder. Alat ini menggunakan kertas bias yang merekam data hujan secara kontinu selama 24 jam penuh dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 pada pagi hari berikutnya. Tapi Pak, ini sepertinya ada sesuatu yang kurang. Ini pakai dengan bongkar yang seperti saya bilang kemarin tuh, bongkar itu terus diresiki mawon. Ya, ini harusnya kan kalau sampai sini baru dia turun. Nah, tadi sampai sini berarti kan dia ATUS dibuat untuk memenuhi kebutuhan alat yang mudah dioperasikan, murah, dan kemudian kalau rusak mudah diperbaiki oleh siapapun. Pada tahun 2022 melalui dana dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, ATUS kemudian dimodifikasi lagi untuk memenuhi kebutuhan data curah hujan yang real time. Langsung bisa diperoleh pada saat kejadian hujan itu. Pengukuran dilakukan menggunakan sensor time of flight yang bisa mengukur sampai jarak 2 meter. Di sini kita akan mencoba pakai pelampung buatan kami. Di sini bacaan terlihat terupdate dalam satuan milimeter. ATUS dikembangkan dengan menggunakan perangkat Internet of Things berbasis sensor dan microcontroller unit yang berfungsi sebagai data logger dan GSM untuk mendapatkan data curah hujan yang real time. Kami bekerja sama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM, khususnya Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika. Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa. Kalau selama ini ATUS setiap hari harus didatangi dan diukur dengan ATUS yang dimodifikasi, data curah hujan bisa langsung dibaca di HP atau di laptop yang berbasis internet. Data curah hujan terekam setiap 5 menit sekali secara real time. Dengan alat ini, alat penakar hujan ini bisa mengetahui dampak-dampak, baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi sarana latihan bagi anak-anak kami. Walaupun anak SD masih agak sulit, tapi ini perlu kita awali dengan latihan seperti ini. Mudah-mudahan nanti kelak besar akan jadi anak-anak yang peduli pada lingkungan.